toko-toko inspirasi untuk yang di Oktober. Silakan catat teman-teman tanggal dan waktunya. Ini udah fix, kita udah full schedule di bulan September. Dan hari ini yang tadi saya bilang, saya katakan berapa hari ini karena saya jadi yang akan wawancara bersama Novitri. Saya ada baca lagi, lihat lagi video beliau, baca lagi artikel-artikel yang menjadi referensi saya. 2-3 hari ini respect saya melambung tinggi untuk beliau. My respect is blow away for you, Mr. Tommy Wong. Hari ini saya dan Novitri akan menjadi MC-nya untuk Bro Tommy. Saya silakan Novitri untuk pembukaannya. Mungkin Novitri silakan Nov untuk profiling dari Ko Tommy. Thank you Nov. Halo, selamat sore teman-teman, traktir satu teman. Selamat sore buat Ko Tommy Wong. Terima kasih buat kesempatannya yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa sore hari ini bisa dengar kisah dari seorang Tommy Wong yang saya sempat baca. Wow, very amazing story ya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai acara kita pada sore hari ini. Mungkin Ko Tommy Wong bisa ceritakan sedikit background dari Ko Tommy buat teman-teman traktir satu teman yang beberapa belum tahu nih. Iya, tes suaranya dulu, udah masuk? Video udah masuk semua ya? Oke. Iya. Salam sehat sejahtera buat teman-teman semua, sister brothers, ada Agus, Junianto, dan Eriadi ya dari Aceh, dan masih banyak lagi ya, ada Cinkin. Wah, ini luar biasa ya. Kita sore ini bisa berkumpul, sehat, itu kita bersyukur dulu. Karena makna dari bersyukur adalah di mana saat kita merasa bahwa walaupun situasi di luar tidak bisa kita kendalikan, tapi ada satu hal yang selalu bisa kendalikan, yaitu pilihan kita untuk memberikan senyum kepada sesama. Karena melalui senyum inilah orang-orang yang kita temui, mungkin dalam hati mereka menyimpan sejuta rasa gundah, rasa tertekan, rasa sedih akibat goncangan daripada corona. Namun, senyuman kita pula lah yang memberikan mereka satu harapan bahwa masih ada yang peduli pada mereka. Dan dengan melalui traktir satu teman ini merupakan satu cara kita untuk menunjukkan empati bahwa kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita punya rasa peduli. Ini yang membedakan dengan makhluk-makhluk lainnya, gitu ya. Dan kalau dikatakan Ko Tommy perkenalkan diri, saya rasa sebagian besar mungkin di sini juga sudah merupakan sister brothers yang luar biasa. Anda udah mungkin tahu tayangan di YouTube yang sempat viral. Saya juga nggak pernah mikir bahwa YouTube itu akan begitu viralnya, karena itu ketulusan saya mendukung seorang Christina Lee, di mana waktu itu adalah, ini konsepnya seperti traktir satu teman ya. Jadi konsepnya waktu itu adalah, anak saya punya channel YouTube itu hanya 800 orang. Dan Christina Lee punya 8.000 orang. Saya bilang, boleh tidak bantu anak saya supaya bisa kolaborasi, agar anak saya bisa bertumbuh YouTube-nya. Ini sama kayak kita ibaratnya memberikan satu, takdiran kepada teman baik gitu ya. Nah, itu Christina Lee menyambut. Dan ketika dia sudah menyambut, tanpa terasa ketika mereka sudah selesai, justru Christina Lee itu tertarik untuk ngobrol sama saya, sementara kamera belum dimatikan. Jadi teman-teman bisa lihat Christina Lee itu pakai kaosnya masih ada efek keringat-keringat basah murni seorang wanita. Ya, jadi Anda tidak menyaksikan tayangan yang dibuat-buat tapi natural, tapi tayangan natural itulah obrolan seorang Tommy Wong dengan Christina Lee ya, yang di kemudian hari viral dan banyak menyelamatkan orang-orang, bahkan dari Paris, Jepang, TKW, banyak yang tidak jadi bunuh diri karena tayangan tersebut. Jadi singkat cerita, dalam perjalanan bisnis saya 15 tahun membesarkan satu brand menjadi nomor 1 di Indonesia, membuat saya memang mencapai puncak tertinggi
dari seorang anak penjual koran jalanan, saya anak yatim, saya kehilangan ayah, saya harus makan nasi sisaan untuk dicuci piringnya sebelum dicuci ya, di kantin sekolahan saya harus untuk bertahan hidup, nggak punya ayah, nggak punya ibu saya mengalami gangguan kejiwaan, jadi saya harus makan nasi sisa daripada teman-teman saya di sekolah, sebelum nantinya saya cuci piringnya di kantin untuk bertahan hidup. Namun saya bisa membesarkan brand itu menjadi nomor satu, membuat saya menjadi salah satu the best retailer number one di Indonesia. Nah, singkat cerita itu mungkin teman-teman bisa lihat di YouTube, namun bukan tentang itu. Hari ini saya mau bawakan tentang topik traktir satu teman. Di mana di dalam kondisi saat saya sudah mencapai titik tertinggi, datang banyak teman-teman dalam hidup kita. Siapapun di antara kita, saya yakin kalau Anda sedang sukses, itu teman-teman banyak sekali yang mendatangi hidup Anda. Namun, seiring dengan kebangkrutan, kejatuhan Anda, teman-teman ini pun akan berlalu. Mereka akan pergi dari hidup Anda. Dan yang tersisa hanyalah beberapa teman yang merupakan sahabat sejati. Nah, di momen itulah, di saat saya sudah sendirian, tidak punya siapa-siapa, saat tangan dan kantong pun kosong, tidak punya apa-apa lagi, udah ibaratnya di titik terendah, disitulah muncul salah satu motivator terkenal di Indonesia. Dia lewat, dia lihat kondisi saya, dia lama tak jumpa saya, dia kangen sama saya, dia duduk di depan saya dan dia katakan, wah lama sekali Kotomi saya tidak pernah ketemu, Kotomi kemana aja? Dalam hati saya sudah tidak bisa ngomong apa-apa lagi, air mata sudah kering, yang ada waktu itu saya tiap hari sering mimisan karena saya tidak bisa rela dengan kehilangan semuanya dalam waktu sekejap. Ternyata ketika motivator ini dia duduk, setelah sekian lama dia bicara, saya hanya terdiam. Lama-lama dalam hati saya ada rasa ekspektasi hope bahwa you are the greatest motivator. Saya berharap Anda bisa menyemangati saya, memberi saya motivasi sehingga saya bisa punya power untuk kembali lagi. Tapi ternyata tidak, teman-teman. Tidak sama sekali. Yang ada justru lewat pandangan mata, tiba-tiba dia menangis, dan dia nangisnya lebih parah daripada kondisi saya. Saya sudah tidak punya air mata, tapi dia nangisnya seperti orang, wah saya nggak bisa kebayang ya. Dan ternyata apa yang terjadi, inilah konsepnya pentingnya traktir satu teman. Saya lagi dalam kondisi minus, ya kan? Hari ini sempat Bro JT dan juga Agus nanya saya, apakah ada PowerPoint gitu ya. Saya katakan saya tidak ada PowerPoint, yang ada saya power to the point. Saya ingin teman-teman mendapatkan intisari dari momentum ini. Ini sebuah kisah nyata. Jadi kondisi saya di titik terendah, Tuhan masih menguji saya, menghadirkan seorang motivator terkenal di Indonesia. Dia duduk depan saya, dia nangis, keadaan dia lebih parah kondisinya. Saya baru menyadari, you are the greatest motivator. How come you crying in front of me? Bagaimana kamu nangis di depan saya? Saya tadinya expect kamu tuh bisa kasih saya motivasi. Wah, gila, saya bilang, Tuhan, kayaknya saya udahan deh dalam hidup ini. Masa saya sudah diuji dengan kondisi minus keuangan, dikhianati teman, bangkrut. Masa masih ada motivator yang saya pikir akan menyemangati saya, justru dia kondisinya lebih sulit? Tapi itu pilihan, teman-teman. Itulah pilihan. Di saat itulah saya pikir saya sudah di titik terendah. Apa salahnya? Saya mencoba memberikan pertolongan kepada teman saya ini. Dan di situ saya tidak memikirkan siapa diri saya lagi. Yang ada adalah ketulusan saya mencoba membantu dia setulus hati, pamrih. Saya berusaha dengan kekuatan saya bantu. Hingga akhirnya semua urusan dia selesai. Dianya recovery. Memang saya tidak pernah menagih apapun. Ada beberapa teman tanya saya, di kemudian hari apakah motivator ini ingat sama Kotomi? Tidak masalah. Buat saya tidak. Saya itu pamrih. Seperti traktir satu teman baik, kita berikan itu pamrih. Kita tidak pikirkan siapa yang menerima. Ya kan? Sampai sini so far suara masih jelas? Masih bagus. Oke. Masih ya. Nah,
Saya membantu teman, saya tulus membantu orang tanpa saya pikirkan apa yang saya tabur harus mendapatkan keuntungan. Disitulah ketika kita membantu seseorang hari ini adalah cara kita membantu diri kita di masa mendatang. Saya bisa katakan di dalam YouTube itu bagaimana kita membuat Tuhan terharu. Membuat Tuhan terharu itu saya ketemukan di dalam momentum itu, yaitu kita memberikan pertolongan kepada orang yang tidak pernah bisa membalas kebaikanmu. Kita membantu orang yang mereka bahkan tidak tahu nama kamu. Kita bantu orang yang bahkan mereka tidak tahu untuk siapa nama yang harus disebut dalam doa-doa mereka kepada Tuhan. Alangkah indahnya kalau teman-teman punya satu kesempatan mengambil keputusan bantu, memberikan separuh dari nasi kita. Mungkin kita makan hari ini 1 mangkok nasi, kita kenyang. Tapi kalau kita bagi setengah kepada orang lain, kita toh tidak akan mati, kita tidak akan kelaparan. Tapi bisa jadi setengah dari nasi yang kita bagikan, kita telah menyelamatkan hidup seseorang. Nah, momentum itu berlalu, saya bantu orang, Tuhan bantu saya. Jadi saya fokus membantu dia tanpa terasa ketika kita memikirkan pertolongan untuk membantu orang lain, Tuhan membantu kita. Dan kalau kita hidup hanya egois, memikirkan diri sendiri, maka Tuhan harus memikirkan orang lain. Karena siapa yang mau mikirin anak-anak yatim piatu? Siapa yang memikirkan orang-orang yang ada di jalanan yang sudah tidak mampu? Siapa yang bisa punya empati melihat teman-teman kita di PHK, teman-teman kita mengalami penurunan income, mereka sampai tidur di rumah ibadah, tidur di stasiun, itu bukan pilihan mereka. Tapi pilihan kita untuk punya satu empati, setidaknya kita memberikan satu bungkus nasi. Dan itulah mengapa di kemudian hari, seiring waktu, saya tidak pernah pikirkan untung rugi, tapi yang jelas, 15 tahun perjuangan membuat saya menjadi nomor 1. Dalam satu momentum, saya mempercayai orang yang salah, mempercayai teman saya dikhianati, yang ada justru saya ditikung, saya dihancurkan. Dalam satu malam, semuanya sirna, harta benda, bahkan saya harus jual rumah saya tidak punya apa-apa lagi. Waktu itu saya menangis di depan ibu saya bilang, Mama, maaf, saya sudah merubah rumah kita menjadi debu, tapi mama saya membangunkan saya, dia katakan, bangun dari sujudmu, ingat, kamu bisa mencampur debu itu dengan air matamu, bangun kembali rumah yang indah, bentuk jadi batako untuk menyusun rumah yang indah untuk mama. Disitulah saya menemukan bahwa tiada tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Saya dalam waktu 3 tahun semuanya rebound, Tuhan memberkati saya sehingga saya bisa hadir di sini bersama teman-teman, menguatkan kalian bahwa kalau saya bisa, saya yakin apa yang Anda alami saat ini, mungkin ada yang berbeban berat, mungkin ada yang mengalami penurunan income, bahkan mungkin ada yang mengalami PHK, tapi Anda luar biasa, Anda bisa bergabung di sini, pasti ada cara Tuhan untuk mempertemukan kita. Semoga apa yang saya berikan ini menjadi kekuatan buat teman-teman. Oke. Wah, ceritanya luar biasa banget ya. Kalau boleh saya simpulkan ya, Kotomi, dari inspirasi dari topik yang diambil pada hari ini, ajak teman baik untuk makan traktir ya. Itu maksudnya yang kita tuh punya kesempatan baik untuk di saat kita punya teman yang sedang susah tuh, itulah kesempatan baik kita untuk menolong ya. Ya, jadi kadang-kadang kita memberi, ada orang bilang gini, iya kalau lagi kita punya uang ya kita bantulah. Kalau kita nggak punya uang, masa masih dimintai untuk bantu orang? Memberi bukan karena kita punya uang, memberi bukan karena kita berlebih, memberi karena kita tahu rasanya kekurangan, memberi karena kita mengerti arti empati dan peduli, tahu rasanya ketika kita tidak punya apa-apa. Nah, itulah kita maknanya memberi. Memberi itu bukan tentang berapa nilai uangnya kok, tapi sebuah kepedulian, apakah kita peduli bahwa di luar sana itu ada orang-orang yang susah,
Ada orang-orang yang membutuhkan semangat kita, spirit kita, dan itu wujudnya setidaknya kalau kita masih bisa punya satu mangkok nasi makan, mengapa kita tidak memberikan setengahnya kepada orang lain? Dan di kemudian hari makanya Kotomi dijuluki, saya sebenarnya tidak masuk ke dunia motivator maupun inspirator, Junianto Tunggal tahu dari dulu juga, Agus juga tahu ya, tapi saya bilang saya seorang bisnismen, tapi memang karena pertolongan saya kepada motivator itu, membuat akhirnya motivator itu bercerita kepada teman-temannya, dan di kemudian hari saya dijuluki sebagai motivators motivator. Jadi beberapa motivator datang ke toko saya, mereka konseling, saya juga jadinya bingung, tapi itulah perjalanan indah bagaimana hidup kita itu untuk memberikan kekuatan kepada sesama. Dan saya hadir di sini bukan karena saya. Semua karena Tuhan begitu sayang sama kalian semua. Karena 3 tahun yang lalu, saya adalah orang yang sudah angkat tangan, saya berserah pada Tuhan. Saya akan dipenjarakan karena saya nggak bisa bayar utang puluhan miliar. Saya dijebak, saya di-frame untuk dihancurkan. Tapi karena tangan Tuhan menolong saya membiasakan diri selalu ajak teman baik makan, bukan makan teman baik. Dalam waktu 3 tahun, saya rebound. Jadi, memang ada hidup ini kadang-kadang kita susah, kita tertekan, kita rasanya ingin menyerah. Tapi jangan dulu teman-teman. Anda boleh berserah, kalau memang saat ini bisnisnya belum maju, boleh berhenti sejenak, istirahat, tapi bukan berarti menyerah. Berserah pada Tuhan, dan kalau memang saldo tabungan di bank sudah habis, inilah waktunya kamu mengambil saldo kebaikan. Saldo kebaikan apa, Kotomi? Saldo kebaikan adalah menyapalah kepada teman-teman baikmu. Mungkin teman-teman lupa, nggak pernah telepon VIP-nya. Coba buka kontak WA-nya. Setiap hari semua ribut, sibuk dengan WA grupnya. Tapi lupa lihat VIP customer-nya. Lupa sama teman SD, SMP, SMA yang mungkin dulu adalah sobat sejatimu. Kamu nggak pernah nyapa mereka lagi. Coba angkat telepon sebentar, doakan mereka, tanya keadaan mereka. Walaupun kamu susah, tapi kamu jangan ceritakan susahmu, tapi coba doakan orang lain, tanya apakah ada kesulitan dia yang perlu dibantu. Mungkin temanmu sedang mengalami kedukaan, di rumah duka tidak ada yang mau datang karena takut corona. Disitulah kamu bisa hadir, memperlengkapi diri dengan masker, memberikan dia kekuatan, itu akan memberikan efek yang luar biasa. Saat orang mengalami kedukaan, saat orang mengalami kesakitan, kita bisa datang memberikan kepedulian. Walaupun memang teman-teman mungkin saat ini Anda sedang menghadapi problem pemecatan, PHK, problem banyak penurunan income, tapi percaya, akan ada jalannya ketika kamu sudah mulai peduli pada sesamamu. Ketika kamu mengambil keputusan traktir satu teman, program ini apa sih? Ngapain? Saya itu udah uangnya tipis, saya perlu dong untuk diri saya sendiri. Ngapain juga saya masih bantu orang? Memang, tapi yakin teman-teman, ketika Anda mau mengambil, mungkin a little act of kindness, hanya sedikit gitu ya, porsi kecil yang Anda berikan kepada orang yang tidak mampu, bahkan mereka tidak tahu siapa namamu. Tapi disitulah Tuhan terharu, dan Tuhan akan melipat gandakan berkat-berkatnya atas dirimu. Cobalah uji Tuhan apakah tingkap langit tidak dibukakan bagimu ketika engkau memberi kepada mereka anak-anak yatim piatu yang tidak mampu menyebutkan nama Junianto Tunggal, nama Tommy Wong, nama Susan, nama siapapun, Pak Jonathan. Mungkin bagi mereka itu nama-nama asing, mereka nggak mampu melafalkannya. Tapi mereka dengan tulus hanya berdoa, Tuhan, terima kasih untuk makanan hari ini Engkau kirimkan. Dia berterima kasih kepada tuannya. Dan itu terharu luar biasa. Mereka nggak punya ayah, mereka nggak punya ibu. Siapa yang peduli mereka kalau bukan Anda semua? Ambil waktu ini tindakan untuk membuat Tuhan terharu. Ketika mereka berdoa, Tuhan, terima kasih. Ini makanan kami jadi bisa hidup sehari lagi. Terima kasih ya Tuhan untuk orang-orang yang Engkau kirimkan menjadi malaikat tak bersayap yang mengirimkan makanan ini kepada kami. Terima kasih Tuhan. Untuk mereka, aku berdoa. Terima kasih. Amin. Dan yakin teman-teman, di saat itulah Tuhan terharu. Dan apapun porsi kecil yang telah kita berikan, itu sebenarnya milik Tuhan. Tuhan titip dalam hidup kita.
Kalau kita mengambil waktu untuk tidak menunda-nunda, setiap hari adalah kesempatan untuk berbuat baik. Berbuat baik merupakan kesempatan kita, karena saat masuk ke lubang kubur pun, kita tidak bisa merangkak masuk ke dalam sendirian. Kita butuh teman. Lalu mengapa hidup ini kamu tidak pernah mengambil satu waktu untuk traktir satu teman? Siapa teman-temanmu? Sedangkan engkau mau masuk ke lubang lahat pun engkau tidak mampu merangkak masuk ke dalam. Engkau membutuhkan pertolongan orang. Lalu mengapa? Pertanyaannya, selama hidup kita tidak mampu, tidak mau, tidak peduli untuk berbagi kepada satu orang teman. Saya sampai tarik nafas dulu nih Kotomi, saking benar-benar I am so touched. Benar-benar luar biasa banget. Dan saya baca dari komen beberapa teman pun juga sore hari ini benar-benar sangat tersentuh dan sangat terinspirasi sekali. Bahwa kita itu usahakan jangan melupakan teman-teman kita ya. Usahakan teman-teman SD, teman-teman lama kita, kalau bisa kita kontak-kontak mereka, tanyakan kabar mereka. Siapa tahu mereka dalam kondisi yang di rock bottom, yang saatnya butuh teman. Nah, kita itu kesempatan kita datang membantu mereka ya. Iya, karena bisa jadi mereka lebih susah dari kamu kondisinya dan mereka butuh kamu. If you cannot be the solution, just don't be the problem. Daripada Mr. James Gray yang mungkin sebelumnya pernah hadir, kalau kamu tidak bisa memberikan solusi, doakanlah mereka dan jangan ceritakan problemmu kepada mereka. Karena bisa jadi problem mereka lebih parah dari kamu dan mereka membutuhkan doa dan kepedulian kamu. Saya bisa cerita tentang anak panti asuhan, saya bisa cerita anak jalanan, saya bisa cerita tentang bagaimana rasa empati berbagi karena saya pernah posisi seperti itu. Dan saya sendiri belajar respect kepada Agus ya. Kita mantan manusia yang berasal dari dunia preman, kita tahu itu yang namanya belati, namanya pisau lipat dan sebagainya. Kita menyesali kok, melukai orang itu kita tahu, kita tidak menyelesaikan masalah apapun. Tapi ketika saya sama Agus bersama teman-teman, kita belajar ngerti, ternyata, menyelesaikan masalah di dunia ini adalah dengan peduli, berempati, mengasihi, dan berbagi, maka dunia ini terasa begitu indah. Karena dunia ini, indahnya bumi, karena kita peduli, berbagi dengan ketulusan dan kasih sayang. Luar biasa. Teman-teman, saya sempat baca beberapa story-nya tentang Kotomi ini. Kotomi ini banyak sekali kisah hidupnya yang luar biasa. Saya sendiri juga bakalan banyak menggali nih, jujur aja ya kok ya, karena kisahnya terlalu menarik, terlalu inspiring sekali. Saya banyak list pertanyaan yang bakalan kita gali. Moga-moga teman-teman juga terinspirasi dan bisa memberikan banyak pertanyaan. Mumpung kita ini sekarang punya kesempatan loh bisa direct question and answer gitu. Kesempatan yang kalau misalkan di luar kita susah ya. Kalau di sini sekarang kita bisa tanya langsung. Gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, karena tokoh inspirasi yang kita undang pada sore hari ini adalah tokoh inspirasi yang luar biasa, yang udah jatuh bangun berkali-kali, berdarah-darah berkali-kali, bisa bangkit lagi sampai sukses. Nah, Kotomi, saya pengen tanya nih, apa yang dilakukan oleh Kotomi sampai akhirnya bisa sukses jual 10 unit HP dan buka cabang di mana-mana? Karena pada saat itu kan it's a very challenging ya, bisa untuk jual 10 unit handphone pada saat itu ya, karena Kotomi kan kreatif sekali. Nah, mungkin bisa di-share ke teman-teman tipsnya, lakukan sama Kotomi nih, gitu, tips kreativitasnya saat itu. Oh ya, ini sisi insight bisnis ya. Jadi saya pikir tentang traktir satu teman, tapi nggak apa-apa. Berkembangnya juga ke sisi bisnis ya, is okay. Karena bagaimanapun kita perlu fundamental bisnis yang kuat sehingga kita bisa bantu teman. Alkisah, saya jadi kuli panggul, itu karir saya bekerja pada orang yang paling sukses. Tapi ketika saya sudah jadi kuli panggul itu bekerjanya pun untuk mama saya, jadi saya nggak ada gajinya, saya akhirnya kerja di gerai ponsel sebagai pegawai yang saya menawarkan kerjanya 2 kali lipat, gajinya hanya setengah. Yang penting saya bisa survive. Nah, itu kisahnya juga bisa teman-teman dapetin di YouTube, tapi ini kaitan dengan pertanyaan. 98, saya tadinya kerja dalam waktu 1 tahun, saya sudah menjadi GM
Tapi itu hancur semua karena 98 teman-teman tahu itu ada momen di mana Indonesia, khususnya Jakarta, kerusuhan. Dan saya harus kembali ke jalanan. Di situ saya mencoba jalan ke sana, jalan ke sini, mencoba buka toko, tapi nggak dapat. Saya punya uang sisa, saya coba pameran. Dan pada saat saya pameran, itu saya nggak punya modal apapun selain menunggu kalau misalnya pameran daripada brand-brand ponsel yang waktu itu terkenal, mereka buang brosurnya, saya gunting skala 1:1, saya tempel dengan gabus, saya pajang, banyak orang yang merasa tanda kutip terkecoh karena wah dipikir ini bisa langsung beli, ternyata enggak. Yang saya jual cuma boneka, Pikachu, dan juga korek api untuk menarik perhatian anak-anak sehingga mampir ke area pameran saya. Ide kreatifnya memang ya itu sebatas itu ya. Saya yakin pada diri saya. Memang manusia tidak yakin pada kamu. Manusia mengatakan kamu gila. Tapi ketika kamu beride, kamu punya visi, suatu saat saya harus punya toko, saya sudah membayangkan catnya warnanya apa, saya sudah membayangkan susunan-susunannya seperti apa. Disitulah saya tidak pernah berhenti untuk selalu memberikan konseling kepada pelanggan saya, bagaimana mereka bisa, mungkin mereka tanyanya ponselnya bagaimana cara menggunakan, saya jelasin, lama-lama empati memang ada, tapi tetap nggak ada yang beli sama saya, nggak apa-apa. Itu cara saya membuat Tuhan terharu. Sehingga akhirnya salah satu pemegang brand itu lewat, dan dia bilang saya gila karena jualan gabus, dan dia bilang di handphone, di mobil dia ada 5 unit handphone, mereknya waktu itu kalau jual merek itu akan buntung, dan semua orang sibuk menjual handphone sejuta umat yang bisa kaya raya. Dia bilang, saya lagi mau coba uji kamu. Ini ada 5 handphone yang mereknya menurut orang-orang buntung. Saya mau masukin ke Indonesia, kalau kamu bisa jual, saya akan terima kamu bisa ambil barang sama saya lagi. Apa yang saya mau negosiasi, saya langsung ambil. Jadi di momen ini, kalau ada teman-teman baik kamu lagi kena PHK, kamu lagi kesusahan, dia tawarkan peluang, ambil dulu. Belajarnya nanti. Ambil dulu peluang yang ada. Saya terima, kapan lagi kan? Saya pajang, itu hari Jumat, hari Sabtu, saya berusaha berpikir keras bagaimana bisa menjual 5 handphone yang buntung. Orang-orang, saya coba tanya-tanya teman-teman saya, pada ketawa, dia bilang, goblok lu, kita jual yang bisa bikin kaya raya, lu jual barang yang bisa bikin lu buntung. Tapi saya mikir terus, akhirnya saya dapat idenya. Saya hari Minggu, saya datang ke rumah ibadah, gereja, orang lain jual kue, saya jual 5 handphone itu. Orang habis pencerahan di gereja, hatinya berbagi, begitu mereka keluar, saya dengan wajah yang sudah settingnya tentu sudah memelas gitu ya, tolonglah, bantulah, belilah, dan sebagainya. Tapi saya jelasin fitur, nggak cuma jual belas kasihan, kita harus jual fiturnya juga, dan harus humble gitu ya. Dan benar, dalam 1 hari semuanya laku, sold out. Dikasih waktu 1 minggu, 1 hari saya laku. Dan tekad yang baja, menjaga kepercayaan, hari itu juga saya langsung telepon, uangnya saya setorkan, itulah yang membuat dia respect sama saya, dan di kemudian hari saya menjadi the best number 1 retailer di Indonesia yang mendapatkan tanda tangan langsung dari Mr. Kim di Korea untuk pencapaian saya. 15 tahun kemudian saya menjadi the best retailer nomor 1, dan itu saya juarai tahun demi tahun ya. Amazing. Jadi dari poinnya itu, pada saat kita lagi nggak punya kesempatan, ada teman yang kasih kesempatan bisnis itu, kita grab dulu ya. Iya, karena manusia nggak boleh gengsi, manusia makan nasi. Jadi kalau sekarang kamu jatuh bisnisnya, kamu kena PHK, ada teman baik tawarkan peluang, jangan tolak dulu. Selama itu bukan money game, bukan hal-hal yang negatif, why not? Ya, saya kan tadinya direktur bank, masa saya suruh jual masker, suruh jual hand sanitizer? Nggak apa-apa, karena itu bisa jadi jalan Tuhan untuk mengubah kamu, mempertemukan kamu dengan the next level. Kamu akan menjadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Mungkin saat ini receh, tetapi receh dalam jumlah yang besar adalah rezeki yang besar. Amazing banget pembicara kita sore ini. Oke, saya akan buka kesempatan buat teman-teman di sini. Ada yang mau bertanya dulu? Ada yang resen mungkin?
Wah, ini ada Bro Stefanus juga, ada banyak ya teman-teman luar biasa nih. Karena pembicara kita Bro sudah luar Eriadi, biasa. Yakub, wah ini saya geser, wah Cisuni. Ini teman-teman baru juga ada, wah thank you semuanya. Kita saling belajar ya. Saya tidak merasa bahwa saya adalah motivator atau inspirator atau saya seorang guru. Saya adalah teman Anda, saya adalah sahabat Anda. Saya hadir untuk memberikan satu value bahwa dalam hidup ini bisa jadi Anda sudah percaya pada orang, namun justru Anda ditikung teman. Anda sudah membangun, menolong dia, malah Anda yang didorong. Bisa jadi Anda sudah benar-benar memberikan manfaat, malah dia mengkhianat. Tetapi bagaimanapun tetaplah berbuat baik. Kenapa? Karena orang tua kita dari kecil mengajarkan kita bukan untuk menjadi orang kaya. Coba ayo teman-teman semua ingat-ingat. Orang tua kita dari kecil, mereka bilangnya apa? Jadilah orang baik. Nggak ada tuh orang tua kita bilang, jadilah orang kaya gitu. Nggak ada. Yang ada selalu mereka bilang apa? Jadilah orang baik. Makanya kalau filosofi tentang arti kekayaan, Kotomi, saya kalau boleh dikembalikan di posisi mungkin tepatnya 5 tahun yang lalu, saya mau jentikan jari seperti Thanos begitu bisa, saya mau beli apapun bisa, tetapi yang ada adalah kehampaan. Setiap kali saya membeli barang mewah itu, mungkin rasa senang itu hanya sekitar 5 jam sampai 1 hari. Habis itu saya sudah rasa bosan, saya ingin membeli lagi. Tetapi ketika saya mengajar di pondok pesantren, saya diproses Tuhan, saya jatuh di titik rendah, saya datang ke acara komunitas. Bro Junianto waktu itu tahu, dan juga beberapa sahabat tahu, saya dulu sebenarnya adalah member daripada Billionaire Mindset. Saya duduk di depan pelayanan untuk menjadi bagian registrasi, saya dihina, padahal dalam hati saya kesal ya, saya itu pengusaha, udah dapat piagam, saya apa saja saya punya, saya duduk di posisi sebagai orang registrasi itu rasanya kayak, apalagi dihina gitu ya, boro-boro ada yang mau foto sama saya, ada yang mau foto ya, ada juga saya diketawain gitu ya, tapi dalam hati saya gini, ternyata melayani itu indah, dan itu awet, gitu loh. Rasa kepuasan itu berbeda. Dan saya duduk di registrasi, saya melayani, itu pengalaman di mana ketika kita serving people, ternyata justru memberikan satu rasa winning di dalam hati. Dan itu sifatnya forever. Oke, Kotomi, ini ada pertanyaan nih dari peserta. Dari Lauren Oni 007@gmail.com. Pertanyaannya adalah, Kotomi, apa yang terpikirkan oleh Kotomi pada saat terpuruk? Wah, ini pertanyaannya dalam banget ya. Apa yang terpikirkan? Waktu itu terpikirkan adalah jangan sampai saya mencelakai teman-teman baik saya, mencelakai keluarga saya. Jadi saya berusaha membereskan semua hutang. Saya pikirannya cuma satu, andai kata saya harus masuk penjara ataupun saya mengalami satu situasi yang lebih buruk lagi, maka setidaknya saya jangan menyusahkan siapapun. Jadi makanya kenapa saya bisa rumah saya bukan cuma villa atau mobil mewah dijual di 2017, which is itu momen tax amnesty, nggak ada yang mau beli pun hanya setengah. Mungkin saja saya dihancurkan orang lain dalam waktu 1 malam. Tetapi saya mengambil keputusan, saya bangun, saya mau melakukan yang terbaik selagi saya bisa. Dan saya tidak mau menyusahkan siapapun. Kalau ditanya waktu itu, apa yang Kotomi pikirkan? Keadaan saya bisa buruk. Tetapi saya tidak mau menyusahkan orang lain. Dan bagi saya, sahabat-sahabat saya adalah orang-orang yang selama saya masih hidup, saya bisa bantu, saya akan bantu dengan ketulusan. Karena tidak ada apapun yang bisa kita bawa kepada Tuhan, selain itu sebuah kebaikan. Ya. Oke, semoga pertanyaannya udah cukup menjawab ya buat Lauren Oni. Next, ada dari Firliansyah. Kok bagi ilmunya dong, gimana caranya dapat inspirasi kayak Kotomi? Aduh, bentar.
kayak Kotomi yang kreatif-kreatif gitu biar bisa closing macam-macam produk kok. Belajar dari para mentor yang luar biasa nih. Di sini ada Bro Agus, ada Eriadi, mereka tiap malam komitmen ditanya mentor ya, itu IG Live. Mereka nggak ada stopnya. Junianto juga luar biasa. Banyak lah ya teman-teman. Sekarang IG Live ini menurut saya sudah luar biasa. Banyak mentor-mentor humble, kita bisa dapat pencerahan. Tapi kalau saya dulu, saya dapatnya dari ini. Kalau teman-teman perhatikan, ini ada yang biru ini adalah pensil arang yang dicucukkan ke dalam tangan saya ketika saya tidak punya ayah, saya harus terjun ke jalanan, di situ saya tidak punya siapa-siapa, saya belajar sebelum saya jadi tukang yang preman jalanan berkelahi, saya itu sempat coba dagang baik-baik untuk jualan koran. Tapi ternyata saya tidak pintar jualan, saya tidak bisa omong, namanya juga anak orang kaya, tiba-tiba masuk ke dunia jalanan, baru saja kehilangan ayah, ibunya sakit jiwa, kehilangan semuanya, saya harus melarikan diri dari ancaman pembunuhan, saya masuk ke dunia jalanan bukan pilihan saya mencoba jualan koran, ternyata koran itu tidak mudah jualnya, dan saat saya setorannya kurang, tangan saya ditaruh di meja, lalu kakak daripada yang terima setoran itu dia ambil pensil, dia tancapkan, dia patahkan sehingga arangnya membekas. Lalu bagaimana saya harus, kalau Anda bilang saya kreatif, saya bukan kreatif sih. Saya tidak punya pilihan. Saya tidak punya ayah, saya tidak punya siapa-siapa. Kalau saya tidak berjuang, saya tidak bisa makan. Dan ketika power of kepepet itulah yang membuat saya jadi terpikirkan, saya harus berusaha lebih keras. Sebenarnya kreatif itu datang dari mana? Datang dari, bukan berarti kita itu lebih bodoh dari Elon Musk, ataupun kita lebih bodoh dari Alibaba, bukan. Tetapi apakah kita mau bekerja 2 kali lipat lebih keras dari mereka? Apakah kita mau berusaha bangkit dan bekerja lebih luar biasa keras daripada mereka? Banyak sekarang orang bilang gini, tak perlu kerja keras, yang penting kerja smart. Itu benar, itu benar. Tetapi untuk kamu bisa sukses, itu tetap butuh kerja keras 2 kali lipat daripada orang lain. Karena tanpa usaha, kamu tidak akan ketemu jalan. Tanpa kamu mengalami rasa sakit, kamu tidak bisa bangkit. Hanya dengan kamu mengalami rasa sakit, tahu rasanya kelaparan, kamu jadi ngerti artinya berbagi kebaikan. Dengan kamu pernah dijatuhkan orang, baru kamu tahu tidak boleh tikung orang. Dengan kamu tahu pernah dikhianati orang, baru kamu tahu dalam bisnis kamu harus jaga kepercayaan. Sehingga semua ini berbanding lurus. Apa yang kita alami dalam kehidupan ini, hanya orang yang berjiwa besar, berpikiran besar, mampu diberikan kesuksesan yang besar oleh Yang Maha Besar. Amin. Learn from the pain ya, Kotomi ya. Yes. Oke, next pertanyaannya adalah Kotomi, bagaimana Kotomi bisa berani bangkit lagi setelah ditipu teman, dan bagaimana mengatasi ketakutan ditipu teman atau partner lagi? Karena sampai hari ini saya lebih memilih usaha sendiri, benar-benar sendiri karena takut hal-hal begitu kok. Ya, ini teman saya, satu orang. Saya dulu punya banyak teman, kemudian satu ini saya percaya dia, dan dia melarikan uang saya, dan saya menghadapi semua utang-utangnya dengan menjaga nama baik. Kelihatannya saya konyol. Tetapi saya kehilangan satu teman, dia tikung saya. Saat saya mau menyerah, saat saya menggenggam rasa sakit ini, saya bisa genggam berapa lama? Saya genggam ini selama 1 jam, saya mungkin tidak lelah. Saya genggam ini selama 1 hari, saya mulai kelelahan. Saya genggam ini selama 1 tahun, saya pasti kelelahan. Kalau saya tidak mau move on, saya menggenggam mantan-mantan saya. Ya, ini terutama juga buat teman-teman yang punya mungkin pengalaman pasangan hidup mantan dan sebagainya. Anda menggenggam rasa sakit itu begitu lama. Semakin lama Anda genggam, semakin Anda tidak membuka peluang diri kepada kesempatan. Ada orang-orang baik yang akan datang dalam hidupmu dan engkau membiarkan. Ada kesempatan baik-baik semua datang dalam hidupmu dan engkau membiarkan. Karena apa? Anda sibuk menggenggam rasa sakit hati. Namun ketika saya bisa melepaskan fangsia itu ikhlas. Saya bisa melepaskan, saya justru mendapatkan teman-teman yang luar biasa. Saya mendapatkan Agus, mendapatkan Eriadi dari Aceh, sampai ke Papua, bahkan luar negeri. Jadi untuk apa
saya menangisi, meratapi orang yang menikung saya, menjahati saya. Hanya satu orang, tapi saya melupakan 1000 kebaikan. Hanya satu haters, komen jelek di Instagram kita berfokus ke situ. Tapi kita lupa bahwa ada 1 juta orang, ada 100.000 orang, ada 10.000 orang, bahkan ada 1.000 follower kamu yang menyayangi kamu. Banyak orang fokus pada hatersnya cuma 1 aja atau 2 aja. Tapi mereka lupa, masih banyak orang di dalam hidup ini yang menyayangi kamu. Memang luar biasa speaker kita sore hari ini. Kotomi, tunggu, saya lihat dulu ada pertanyaan sebelum saya tanya-tanya lagi sama Kotomi nih. Oke, Kotomi, saya sempat dengar kalau Kotomi itu udah sempat dicurangin teman sebegitunya ya, ditiakam dari belakang, ditusuk dari belakang. Tapi Kotomi ini bisa loh menolong teman yang udah menikam dia dari belakang. Nah, motivasi apa Kotomi yang bisa bikin Kotomi bisa seperti ikhlas seperti itu? Padahal waktu itu kan ibarat kata ditusuknya itu benar-benar ditusuk berkali-kali ya gitu. Kalau dibilang saya tidak dendam, saya pasti ada dendam. Kalau dibilang saya tidak marah, saya pasti ada marah. Tapi pertanyaannya adalah apa yang bermanfaat dari rasa marah itu? Apa yang membuat hidup ini kita bisa berharap bahwa kita akan ketemu dengan orang yang baik saja. Orang yang menipu, orang yang mengecewakan, itu adalah cobaan dan bagian dari hidup kita yang membuat kita semakin teruji bahwa kita adalah emas yang murni. Emas yang murni mau ditempa seperti apapun, mau dibakar seperti apapun, dia tetap adalah emas yang murni. Jadi ketika ditanya kenapa masih tetap melakukan kebaikan, karena baik itu adalah pilihan saya. Dia tidak baik itu bukan pilihan saya, tapi untuk menjadi orang baik itu pilihan saya. Dan bagi saya, kalau Tuhan selalu mengampuni kita, memberi kita kesempatan, Tuhan saja tidak pernah putus asa pada kita. Mengapa kita putus asa pada Tuhan? Hatinya memang sudah bertransform seperti malaikat. karena berbagai macam kejadian yang menempa diri Kotomi, jadi hatinya udah bertransform. Orang sering keterlaluan, egois, mentingin diri sendiri, tapi bagaimanapun maafkan mereka. Kalau kita hidup ini sukses, kita sering mendapat teman-teman yang banyak, dan mungkin cuma sedikit teman yang baik pada kita sejati. Tapi bagaimanapun, tetaplah kita harus berjuang sampai sukses. Karena sukses itu adalah pilihan kita. Dan walaupun kita pernah dibohongi, kita pernah dikhianatin, kita pernah dikecewakan, tapi bagaimanapun tetaplah lakukan kebaikan. Karena hidup adalah kesempatan. Kita tidak pernah tahu akan hari esok. Yang kita bisa bawa ke depan Tuhan adalah kebaikan. Bukan tabungan kekayaan, saldo nominal yang ada di bank. Itu tidak bisa kita bawa. Yang bisa kita bawa ke depan Tuhan hanyalah pertanggungjawaban akan sebuah nilai kebaikan. Kalau kita tidak bisa tahu detik berikutnya apa yang akan terjadi dalam hidup kita, lalu mengapa tidak mengambil keputusan untuk segera melakukan kebaikan? Oh, oke. Pokoknya sebagai siapapun orang yang kita ketemui, entah itu baik atau tidak, tapi itu pilihan dari diri kita lah bahwa kita ini adalah menjadi pribadi orang yang baik ya, Ko ya. Keputusan kita lah yang harus mengubah diri kita ini adalah orang yang baik. Nah, waktu itu pada saat ketemu teman yang mengkhianati itu, Kotomi gimana tuh ngajak makan jadi teman baik? Atau enggak mau saya mendingan ajak praktis? Punianto aja, saya nggak mau ajak dia, ngapain? Bisa habisin uang saya aja. Orang dia ngasih saya urusan puluhan M ya, gimana? Dia udah jatah makannya udah habis lah. Saat saya ketemu sama dia lagi minta kerjaan sama saya. Rupanya dia dipecat oleh perusahaan yang mempersiapkan dia untuk mengkhianati saya kurang lebih 3 tahun dia rancangan. Jadi saya bodoh sekali, saya ajak dia makan, saya anggap dia sebagai adik sendiri, saya percayakan bisnis online saya kepada dia karena saya waktu itu dikenal sebagai raja offline. Saya tidak ngerti, rasa ngebosi saya membuat saya terlalu menggampangkan keadaan. Saya tahu dia mengerti dunia online, saya serahkan dia. Ternyata dia jual semua handphone saya ke Batam dan dia tidak setorkan uangnya sehingga saya terlibat kasus puluhan M dan itu membuat saya harus menjual
villa, mobil mewah, apapun, bahkan terakhir rumah saya untuk menjaga nama baik. Itu di luar dugaan saya. Tapi bukan pilihan saya untuk berhenti melangkah. Dia menjahati saya, lagi-lagi saya bisa katakan itu adalah faktor dari luar. Tapi saya tidak mau menjahati orang lain, itu adalah pilihan hidup saya. Dan saat dia ketemu sama saya, Desember 2019, setelah kejadian badai itu berlalu, katanya dia juga sempat mendapatkan video itu, dan dia merasa nggak enak, seumur hidup dia rasanya berat banget, jadi dia coba datang temui saya, dia minta maaf, dan dia coba, saya nggak ngertinya adalah dia mencoba minta kerjaan sama saya. Aduh, kalau dipikir-pikir, segala rasa berkecamuk ya. Waktu dulu saya kalau nggak sengaja kelintasan lihat foto dia saja, saya lihat dia di mana di media sosial aja, saya rasanya gemeteran, kesel gitu ya. Tapi di momen itu dia datang ketemu saya, dalam hati saya sudah mungkin kebal atau bagaimana, saya nggak tahu, tapi yang jelas saya senyum, dan saya katakan bahwa sayang sekali engkau menghancurkan saya. Tapi nggak apa-apa, saya tidak akan hancurkan kamu. Lanjutkan saja hidupmu, pertanggungjawabanmu dengan Tuhanmu, dan pertanggungjawaban saya dengan Tuhan saya, tapi yang jelas, kamu telah kehilangan sahabat sejati. Sayangnya gitu. Sayang banget kamu telah kehilangan sahabat sejati. Dan mungkin itu tidak akan datang untuk kedua kali. Saya sudah kebal. Itu kalau mungkin beberapa teman di sini ada Peking Duck Lover atau apa ya, mereka lihat, saya sudah kebal, sis, Novi. Itu toko saya di depan itu, seberang itu toko saya juga, yang diambil paksa. Jadi saya lihatnya kayak tiap hari liatin mantan gitu ya. Kita yang pacaran nikahnya sama tetangga gitu ya. Jadi dulu tuh darah saya bukan air mata ya, darah tiap kali saya buka rolling door toko saya, kalau teman-teman datang ke Maupurinda bisa lihat ya, itu hidung saya bisa keluar mimisan waktu kalau saya liatin mantan saya gitu ya. Tapi setelah 3 tahun, semua badai pasti berlalu dalam hidup kita, yang penting kita mau move on. Saya sudah bisa fangsia, saya sudah bisa meletakkan persoalan, saya sudah mengerti bahwa ini adalah proses Tuhan mengubah hidup saya bisa jadikan itu sebagai pembelajaran. Disitulah saya mengerti makna kesuksesan sejati bukan tentang hanya materi, tapi tentang apa arti hidup kamu bagi orang lain. People will always remember how you make them feel. Manusia akan selalu melupakan siapa jabatan, kekayaan, kekuatan, kekuasaan dirimu. Tetapi mereka akan selalu mengingat kebaikan apa yang kamu pernah berikan dalam hidup mereka. Luar biasa. Gimana nih? Kayaknya teman-teman banyak nih pertanyaannya nih. Panjang sekali nih. Mungkin yang panjang-panjang bisa buka ini. Oke. Ini ada satu pertanyaan ya. Kotomi, saya membina 2 RW di salah satu daerah terpadat di Bandung dan mereka hidup kekurangan. Bagaimana caranya mengatasi kekecewaan diri sendiri ketika kita tidak mampu membantu mereka? Mohon pencerahan, Kotomi. Ini juga yang sering saya hadapi di lapangan. Banyak sekali keluhan kesusahan dan saya merasa kecewa karena tidak bisa membantu maksimal. Tidak bisa bantu banyak, setidaknya bantulah yang terdekat. Bantu dulu dirimu sendiri, atasi dulu problem di hati, menang di dalam, menang di kehidupan. Hanya bisa menang di dalam dulu, Anda bisa memenangkan kehidupan. Tanpa menang dulu, berdamai dengan diri sendiri, Anda tidak bisa memenangkan kehidupan. Lalu bantu dulu keluarga sendiri dulu, bantu lingkunganmu, baru mulai bantu orang lain. Nah, kalau sibuk membantu orang lain, yang dikhawatirkan adalah kadang-kadang kita lupa membantu diri kita sendiri. Bagaimanapun, berada dalam komunitas yang seperti ini, itu akan menyehatkan kita karena satu sama lain saling memberikan satu motivasi dan inspirasi kebaikan. Penting banget untuk terus bergaul dengan orang-orang positif, dan jangan pernah sendirian. Memang saat ini kamu mungkin berbuat apa, baik apapun, kamu diremehkan orang. Kamu sudah berusaha membantu orang, tapi malah yang ada caci maki, hinaan, bahkan kadang-kadang orang curiga. Jangan-jangan minta sumbangan untuk apa, dan sebagainya. Padahal kamu sudah berbuat baik. Itu semua menimbulkan rasa luka dan kecewa. Namun, disitulah
arti kecewa itu muncul karena kita punya ekspektasi yang berlebihan. Kita berharap bahwa mereka yang ditolong akan berterima kasih. Kita punya ekspektasi yang berlebihan pada manusia bahwa mereka ditolong, mereka akan bersyukur, mereka akan berterima kasih, mereka akan memuji kamu. Tidak. Banyak orang yang justru merasa bahwa hidup mereka memang pantas untuk kamu bantu. Ekspektasi berlebihan pada orang menimbulkan kekecewaan. Letakkanlah pengharapan kamu kepada Yang Maha Kuasa. Apapun agamamu, lakukan kebaikan itu adalah untuk pertanggungjawaban kita kepada Tuhan, kepada Yang Maha Kuasa. Maka kamu akan melakukan segala sesuatunya dengan begitu leganya, dengan begitu indahnya. Karena bukan lagi tentang diri saya melakukan ini adalah karena saya memang peduli, saya memang tulus, dan saya memang yang bisa saya berikan bukan uang, tapi kasih sayang. Jadi uang itu cuma merupakan satu instrumen kecil saja. Yang penting adalah tetap perhatian, tetap baik, dan kalau memang kamu mau memuaskan semua orang, kamu akan kelelahan. Nggak bakal bisa semua orang itu kamu penuhi. Pokoknya yang penting selama hati nuranimu, kamu sudah melakukan kebaikan, itu udah cukup. Oke, next ini ada pertanyaan lagi terkait dengan yang cerita yang story yang sebelumnya. Bagaimana Kotomi cara meredam emosi pada saat itu? Tentunya ex mantan preman kan masih ada emosi walaupun sedikit. Gimana tuh cara waktu itu pada saat Kotomi pada saat si teman yang itu tuh datang lagi untuk meminta pekerjaan, kan trust udah hilang ya, otomatis trust udah hilang ya. Nah, gimana caranya Kotomi buat bangkitin lagi rasa trust sama dia yang udah mengkhianati sebegitu besarnya gitu? Enggak lah, jangan lagi urusan sama dia. Itu orang udah nggak bisa punya, itu justru bahaya sudah. Yang penting kita jangan bersikap buruk, kita nggak usah menindas dia, melukai dia, menjahati dia, lepaskan sajalah, fangsya, lepasin aja, sudah ikhlaskan, dia memang bukan level untuk berteman dengan kita. Terima kasih justru dia sudah memberikan satu ujian dalam hidup kita. Kalau ibaratnya kamu punya mantan yang menyakiti kamu, punya mungkin dulu jodoh, pacar apa, ataupun bisnis partner apa yang menjahati kamu, anggap sebagai itu bagian daripada ujian untuk kamu naik level, ujian untuk kamu mendapatkan yang lebih baik, ujian untuk kamu mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Karena mereka bagaimanapun manusia, ekspektasi kita, mereka bisa memenuhi harapan kita lah yang berlebihan yang membuat kita kecewa. Tapi keputusan kita untuk terus mau melangkah, itu adalah sebuah perjalanan berikutnya yang mengantarkan kita kepada peluang yang lebih besar, kepada kesuksesan yang lebih luar biasa, dan juga jodoh-jodoh yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan, yang sudah di depan mata. Yang penting adalah kita lihat ke depan, bukan lihat ke belakang. Ingat, spion yang ada di mobil itu selalu lebih kecil untuk melihat masa lalu. Tapi lihat, mobil itu kacanya begitu lebar untuk melihat ke masa depan. Jadi, yuk kita tatap masa depan. Walaupun corona ini memang mencekam, membuat kita rasanya tertekan, tapi ingat, kita akan mengalami sebuah perjalanan yang indah ke depan karena tanpa sadar teman-teman dari Februari sampai dengan sekarang sebentar lagi sudah September, itu udah 6 bulan lebih Anda selamat dan bisa bergabung di kuota di sore ini, itu sudah merupakan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Oke, luar biasa banget. Ini kalau baca komen-komen memang hari ini luar biasa banget. Kita benar-benar banyak banget dipelajari, dan kesimpulannya dari yang saya rasakan dari sharing sore hari ini, Kotomi ini udah menularkan kebesaran hati yang luar biasa, keikhlasan hati yang luar biasa. Teman-teman gimana, setuju? Dengar dari cerita sharing Kotomi ini benar-benar ya, hatinya udah bertransform, udah seperti malaikat ya, yang udah kayaknya udah ditikam segala macam pun juga sekarang tuh udah jadi berbesar hati, terus punya jiwa empatinya juga udah bertransform luar biasa.
Jujur Karena saya juga. begini sih, kalau bukan kita yang mengambil keputusan untuk menolong, siapa yang akan memulai menolong? Kalau bukan JT, dia mau mencoba menolong, Agus dan juga teman-teman mau berusaha menolong, siapa yang akan menolong? Keadaan sekarang kondisi secara ekonomi kita tahu lebih parah. Dan kalau semua hanya sibuk dengan kondisi dirinya, kita nanti sukses nggak punya siapa-siapa. Apa artinya kamu sukses sendirian, kamu udah nggak punya siapa-siapa? Sedang kita tahu teman kita terdekat aja, kita tahu tetangga kita di kesusahan, anaknya 6, nggak bisa bayar uang sekolah, makan pun tak ada. Kita mungkin masih bisa makan lauk pauk ya, masih ada sayur, nasi, apa salahnya kita kirim ke sebelah tetangga untuk mereka makan. Anak-anaknya membutuhkan sentuhan kasih sayang. Kalau dikatakan bahwa indahnya langit adalah karena mentari, bulan, dan bintang, maka indahnya bumi adalah karena kita punya empati, peduli, berbagi dengan ketulusan dan kasih sayang. Siapa lagi yang mau peduli pada sesama kalau bukan dimulai dari kita? Nah, itulah dia menurut saya dasar dari sebuah arti traktir satu teman. Saya kemarin kaget dengan program ini. Saya pikir kadang-kadang tidak mudah untuk mengajak orang-orang tertentu, motivator tertentu. Tapi saya lihat justru ada motivator yang saya respect ya, yaitu Pak Andi Wongso itu sampai dia malah bukan minta sesuatu, tapi dia malah memberikan sesuatu. Itu luar biasa. Itu luar biasa. The more you give, the more you get ya. Ya. Luar biasa. Kayaknya sih jujur aja saya nggak cukup waktu nih hari ini nih buat ngobrol nih. Cuman apa daya nih waktunya sudah time's up dan kita harus mengakhiri sesi sore kita hari ini. Mudah-mudahan Kotomi Wong juga nggak keberatan ya kalau di next event kita undang lagi ya, karena banyak banget kayaknya teman-teman nih belum puas nih kayaknya sama pembicaraan kita pada sore hari ini. Oke, saya kalau gitu kembalikan kepada JT kembali untuk acara sesi sore hari ini ya. Silakan JT. Nggak habis-habis memang kalau bicara ngobrol sama Kotomi ini. Saya sendiri juga baca nonton YouTube-nya. Saya sampai bilang sama JT, aduh JT, saya kayaknya bisa nangis nih kalau sharingnya Kotomi. Bukan manusia yang kamu bantu yang akan membalas, tetapi mereka yang kamu bantulah yang membuat Tuhan melihat. Luar biasa. Banyak nih, saya sendiri banyak key point-nya yang bisa kita pelajari, bisa kita catat ya sore hari ini. Oke, JT, are you ready? JT. JT itu udah kenal saya sebelum saya bangkrut loh. Oh. Tapi ketika saya bangkrut, saya sama sekali nggak pernah gangguin JT. Padahal dari dulu dia bilang, BM itu bukan billionaire mindset, tapi bengkel manusia katanya. Saya masih ingat tuh JT ketemu saya di awal-awal ya. Tapi saya diproses kurang lebih 3 tahun, dan amin atas berkat Tuhan, karena saya tidak menyerah, saya berserah, sekarang saya bisa ketemu JT lagi, dan saya bangga sama JT sih. Luar biasa, JT bisa melakukan traktir satu teman ini, saya bangga sama dia. Saya juga bangga. Terima kasih buat teman-teman yang support terus traktir satu teman untuk terus berbagi, apalagi udah denger sharingnya Kotomi ya. Bagikan sedikit porsi makanan kita buat teman-teman di luar sana yang mungkin mereka saat itu tuh benar-benar kondisinya memang nggak punya makanan, memang nggak punya kesempatan buat makan di tengah situasi pandemi seperti ini. Teruslah semangat berbagi. Oke, back to JT. JT kayaknya juga terkesima dengar sharingnya. Baik-baiknya. Sampai bilang berkata-kata kayaknya. JT. Saya nggak tahu kenapa headset saya. Oke, saya pakai ini aja. Mungkin kedengeran ya? Ya, kedengeran. Nah, cuman saya nggak di laptop lagi. Oke, thank you Kotom. Thank you banget sharingnya hari ini. Bener-bener
jujur ya, Kotom, jujur ketika kita awal bergerak kita juga nggak nyangka bisa kita jalan sejauh ini. Bulan ini kita ada target 75.000 porsi untuk persembahan hadiah kepada Republik. Sekali lagi 75.000 itu hanya ya maksud saya gini dong. Dari ceritanya Kotom dari tadi ya, dari sejam yang lalu, saya ngambil kesimpulan gini kok. Hidup ini bukan tentang pencapaian. Yes. Hidup ini tentang bagaimana kita mengisinya. Iya, benar. Kemarin Agus ada saya tanya, Gus, sudah sampai berapa? Dia bilang, kok Tommy, rasanya untuk mencapai 75.000 agak sulit, sekarang 69.000. Saya tetap bangga, saya tetap senyum. Kenapa? Karena jangan sampai terjebak pada angka. 75.000 kamu nggak menolong apa-apa kok. Tapi berapapun 69.000 pun, itu tetap merupakan berkat Tuhan yang luar biasa, yang bisa dirasakan. Sudah banyak yang terbantu. Jadi bukan tentang angka, bro. Tentang kebaikan hati brother bersama para sister yang sudah peduli, itu jauh lebih penting. Itu sudah mewakili bukan 75.000. Itu mungkin sudah 75 juta orang yang terselamatkan. Kita nggak pernah tahu. Karena kamu telah memberikan satu harapan kepada satu orang. Satu orang itu kalau dia punya anggota keluarga 5 orang aja, kamu telah menghidupi satu orang. Dan itu penting banget. Bahwa keluarga itu membutuhkan ayah, membutuhkan ibu. Bayangin coba, satu orang saja terbantu, satu keluarga terbantu. Satu keluarga terbantu, satu kelurahan terbantu. Itu akan viral luar biasa, bro. Kebaikan yang Anda bagikan bersama teman-teman. Terus melayani, bro. Terus melayani. Itu bagus banget. And anyway, benar-benar go. My respect and my hands off for you is blow up these few days, karena di beberapa hari ini gua intens banget cari referensi Kotomi ke Tom. Tahun lalu kita ada ketemu, itu pertama kali kita kopi darat, dan itu yang sampai itu baru pertama kali dan satu-satunya. Tahun lalu kita ketemu di toko Kotomi ya. Kok hari ini gua hanya bisa bilang say thank you. Inilah persembahan kita sebagai anak negeri, sedikit pertanggungjawaban kita kepada Indonesia yang sudah 75 tahun merdeka, sedikit kado untuk negeri, untuk Ibu Pertiwi. Thank you banget Kotom yang sudah mau support gerakan Traktir Satu Teman. Sekali lagi thank you kok. Benar-benar. Thank you buat teman-teman semua yang luar biasa udah join ya. Buat saya sih justru terima kasih kepada JT, Agus dan teman-teman semua yang saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Anda meluangkan waktu untuk join karena tanpa Anda tidak akan ada kita. Kok cuman itu saja. Kotom, nanti kebesaran hati Kotom semoga juga bisa menginspirasi lebih banyak orang, bisa bergerak dan bisa menolong teman-teman yang membutuhkan lebih banyak lagi kok. Ya, kok cuman itu saja kok. Thank you banget teman-teman. Kita selesai sampai sini. PIC nanti kita akan login lagi ya setelah acara ini. Thank you Kotom. Thank you Ko. Salut Ko. Yo. Bye-bye Ko. Thank you Kotomi. Thank you Sama-sama. Satu Teman. Terima kasih teman-teman semua yang hadir sore hari ini. Semoga memberikan inspirasi dan semangat